Baiklah, Assalamualaikum kakak-kakak semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua kakak-kakak yang ada di dalam ruang virtual ini. Terima kasih kepada kakak-kakak semua sudah menyempatkan diri untuk bisa bergabung pada kegiatan tatap maya kita yang ke-11 atau tatap maya terakhir menjelang tatap muka besok. Kegiatan kita di hari ini kakak ada 2 JP, masih di modul yang sama, modul 2.1, dan di pembelajaran 3-nya ya kak ya. Jadi nanti mungkin diharapkan kita semua bisa berpartisipasi aktif dalam ruang virtual ini untuk mengikuti diskusi dan lain sebagainya nanti yang akan dibagikan di beberapa sesi ke depan. Baiklah kakak, sebelum kita awali atau sebelum kita masuk ke materi kegiatan kita pada siang hari ini, mungkin kita mintakan dulu kepada Kak Rian selaku ketua kelas untuk memimpin doa untuk membuka kegiatan kita. Pada Kak Rian, persilahkan. Baiklah kakak-kakak, untuk memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Rian. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan dijawab oleh Allah SWT, dan pada kegiatan kita ini mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya dalam pembelajaran ini. Suara saya dengar Kak ya? Dengar. Oke, baiklah Kak. Kita masuk ke ini kayak bentar Kak ya. Baiklah Kak, kita sebagaimana biasanya di pertemuan kita ini kita tetap selalu membuat kesepakatan bersama. Diharapkan kakak bisa hadir seutuhnya, menyalakan kamera, matikan mikrofon, menghargai waktu bersama, dan memaksimalkan nantinya kalau seandainya ada fitur chat yang akan kita butuhkan di sini kakak-kakak. Dan klik raise hand kalau ada pertanyaan atau mau menanggapi suatu kegiatan atau tanggapan dari kawan-kawan. Dan mungkin sebagaimana biasanya karena kita di dalam ruang virtual atau dalam jaringan, mungkin kalau seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti gangguan teknis dan lain sebagainya, itu kita anggap hal yang wajar. Oke, baiklah kakak-kakak, untuk pertemuan kita siang hari ini kita masih di modul 2.1, yaitu masih membahas mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif, ya kak ya. Kita sudah belajar atau kita sudah membaca, mungkin kakak-kakak semua sudah mulai membaca modul yang sudah ada di LMS mengenai pembelajaran kita ini, yaitu keterampilan mengajar yang efektif. Ada 2 sesi pertemuan kita di 2 hari terdahulu, yaitu di pembelajaran satunya mengenai apa kemarin kakak-kakak masih ingat? Nah ini kak ya, itu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, serta di pertemuan yang kedua penyajian tugas gerak. Dan di pembelajaran kita sekarang dua-duanya kita gabungkan kakak, tetap di penyajian tugas gerak, tapi kita gabungkan nantinya di pembelajaran 3-nya. Adapun tujuan sesi kita kali ini adalah kita
akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak atau peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi memang nanti kita akan ada diskusi lagi nih kakak-kakak. Diskusi masih mengenai temuan atau pengalaman kita di tempat kita bekerja atau tempat kita di satuan pendidikan tempat kita mengajar. Ya kak ya? Ini kakak-kakak, agenda kita pada sesi ini adalah yang pertama yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak dan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiganya adalah refleksi. Jadi nanti di sini kakak bisa mencari atau berburu referensi tadi apa-apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan dalam menyajikan tugas gerak pada peserta didik. Dan nantinya akan kita bagikan bersama penyajian tugas gerak itu kita tampilkan biar menjadi bahan bacaan juga bagi rekan-rekan kita yang lain. Dan selain itu dengan berbagi tugas gerak ini kita diharapkan bisa memiliki referensi yang lebih banyak mengenai tugas gerak yang akan kita sampaikan atau yang akan kita lakukan di satuan pendidikan tempat kita bekerja. Ya kak ya. Berikutnya yaitu kita review kembali kakak, review singkat materi P1 dan P2. Yang P1 kemarin mungkin kakak ingat yaitu mengenai konsep dan keterampilan belajar efektif. Masih ingat nggak kakak? Ada yang mau berbicara? Silakan. Masalah gerak kemarin ya? Ya, yang awal kakak, yang keterampilan belajar efektif. Yang ada mungkin ada beberapa gerakan yang kita bagikan kemarin ya kak ya, kita lakukan bersama juga. Itu tentang ada tujuan pembelajaran. Gerakan lompat. Semalam kalau nggak salah. Itu tak ada. Semalam tentang letakkan tangan ke atas sambil melompat ya. Yang pertama, pertemuan pertama. Letakkan tangan ke atas sambil melompat. Iya, kok nggak salah. Ya ada yang kegiatan kita itu kakak. Kita ada melakukan kegiatan kemarin ada beberapa gerakan. Iya. Yang semalam. Yang semalam itu yang kedua. Itu yang kedua penyajian tugas tujuan pembelajaran. Ya, oke Kak Nazri masih ingat tuh. Itu tak ada video atau apa kak? Soalnya kemarin kan jaringan tak bagus, jadi saya tak lihat sampai habis lah. Mungkin nanti saya coba ini kan di grup WA kak, nanti saya cari referensinya tentang mengenai gerakan yang 9 aspek ya kak ya, mengenai 9 aspek untuk pembelajaran kita itu. Jadi nanti kita usahakan kita cari nanti referensinya. Terus bisa jadi yang kemarin itu kakak-kakak yang waktu di pertemuan 1 mungkin kakak masih ingat ada kriteria dalam pengalaman mengajar dan ada juga tujuan pembelajaran pengalaman mengajar, kalimat kuncinya dan lain sebagainya. Jadi ada pertanyaan waktu itu
saya coba mengingatkan kembali atau kita coba mengingat kembali ya kakak ya. Yaitu tugas yang ada waktu itu yaitu adalah apakah menurut Bapak Ibu praktek mengajar yang dilakukan, nah itu merupakan perjalanan pengalaman belajar bagi murid yang bermakna. Itu salah satu model soal atau model pertanyaan pemantiknya kemarin itu. Jadi mungkin dicoba mengingat kembali ya Kak, bahwasanya pengajaran yang efektif mungkin menurut Kakak seperti apa gitu. Nah itu di pembelajaran kita, pembelajaran 1 yang kemarin. Terus di hari Kamis baru kita masuk ke penyajian tugas gerak. Ya Kak ya. Jadi ada beberapa di waktu itu yang perlu kita ingat atau kita ulang mengingat kembali ya Kak. Menurut kita apa pengajaran yang efektif itu Kak? Sejauh mana kakak-kakak menuangkan atau mengingat pengalaman mengajar yang efektif gitu. Itu di pembelajaran pertama. Ada yang masih ingat ya kakak? Nggak ingat lagi Kak ya? Jadi kalau kita bisa ulang kembali sedikit mengenai pembelajaran yang efektif itu, yaitu pembelajaran yang mempunyai sentral pada tujuan pembelajaran yang berkualitas, mengesankan, dan memfasilitasi pengalaman belajar bermakna bagi murid yang menghasilkan capaian yang diinginkan. Jadi itu salah satu mungkin pembelajaran efektif itu menurut pandangan kita, mungkin pandangan saya lah lebih kurang. Jadi saya menganggap kalau pembelajaran efektif itu ya sentralnya tadi ya pada tujuan pembelajaran. Kita sebagaimana yang sudah kita coba di awal ya kayak di modul 1.5 dan lain sebagainya, kita ulang kembali mungkin terlalu jauh mengenai pembelajaran dengan desain baru atau backward desain mundur. Itu memang sebelum kita merencanakan gerak kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai gitu ya Kak ya. Jadi itu pembelajaran efektif mungkin sebagian yang bisa kita ingat. Terus yang kedua, pembelajaran kedua itu ada yang gabung ya Kak? Oke. Iya Kak, Muhammad Farid. Oke, makasih Kak Win. Jadi pembelajaran yang efektif itu dalam penyajian tugas gerak di pembelajaran 2 Kak, mungkin kemarin masih ingat ya Kak ya? Masih ingat kakak-kakak di penyajian tugas gerak yang kemarin, mungkin ada beberapa di antara kita yang masih melakukan yang sekarang ya Kak ya, kita masih kepada literasi gerak. Jadi literasi gerak yang kita maksud itu Kakak, sebagaimana kita lebih mementingkan berusaha membuat atau menciptakan siswa itu menjadi atlet mungkin Kakak. Padahal diharapkan di sini kalau seandainya dalam kegiatan pembelajaran itu kita hanya
memberikan atau memfasilitasi gerak dalam belajarnya dan belajar memfasilitasi geraknya, kakak-kakak. Jadi di sini untuk di intrakurikuler kita diharapkan menciptakan gerak atau memfasilitasi gerak pada siswa sebatas gerak yang bisa mereka lakukan. Jadi kita tidak harus mungkin untuk memaksakan kepada siswa bahwasanya gerak ini harus seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya kita sudah mulai ke teknik dasar gerak dan lain sebagainya, itu bisa kita sarankan, atau ke teknik dasar olahraga, kita bisa sarankan siswa itu untuk bergabung pada klub-klub atau pada ekstra kurikuler yang kita lakukan, ya Kak. Jadi di sini kita lebih dituntut mungkin untuk memfasilitasi gerak, bukan untuk memberikan atau meliterasi gerak yang akan dilakukan siswa harus sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Tapi kita hanya sekedar memfasilitasi mereka, diharapkan kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil keputusan terbaik untuk bagi mereka gitu, Kak. Jadi kalau kita gambarkan sekarang dalam penyajian tugas gerak, misal nih kita sajikan gerak menendang bola, ya Kak ya. Kalau siswa kita itu sudah melakukan menendang bola, kalau sudah dilakukan dia dengan kaki, berarti itu sudah benar gitu. Ya Kak ya. Kalau kita mau memperbaiki, bisa kita lakukan di penghalusan gerak mereka. Tapi kita tidak harus memaksakan mereka, menendang bola itu dengan kaki bagian dalam, dengan kaki bagian luar dan punggung kakinya gitu. Mereka tahu aja dulu menendang itu seperti apa, itu udah cukup mungkin untuk sementara bagi kita ya Kak ya. Jadi diharapkan nanti dalam pembelajaran atau di kegiatan intrakurikuler kita diharapkan bisa atau gerak bisa memfasilitasi belajar siswa dan belajar bisa memfasilitasi gerak mereka gitu. Jadi maksudnya di sini dengan belajar mereka tahu apa gerak yang akan mereka lakukan. Ya Kak ya. Mungkin itu sekedar review ulang pembelajaran kita yang kemarin. Oke Kak, bisa sedikit dipahami Kak ya. Ya silahkan Kak Nazri. Baik Kak, tadi mendengar penjelasan Kakak seperti itu. Berarti dengan kata lain Kak ya, di dalam tujuan pembelajaran itu berarti perlu kita robah ya Kak ya. Karena mengingat tadi kita tahu kan kalau biasanya di modul kita itu kan di tujuan pembelajaran misalnya tadi contoh dalam permainan sepak bola siswa mampu melakukan gerakan tendangan menggunakan kaki bagian dalam. Sementara tadi kan kita tidak boleh mengarahkan seperti itu. Kalau berarti di tujuan pembelajaran yang harus kita rubah ya berarti Kak ya. Kalau kita gini Kak Nazri, saya tanggapi ya, saya coba menanggapi. Sebenarnya dalam tujuan pembelajaran itu, kalau selama ini kan memang kita memberikan itu Kak, kita siswa mampu, siswa yang mampu tadi mungkin kita bisa rubah, siswa dapat melakukan gerakan menendang bola. Dalam menendang bola itu, kalau dia sekedar dapat melakukan gerakan menendang bola, baik dia lakukan dengan punggung kakinya, dengan kaki bagian dalamnya, atau dengan kaki bagian luarnya, contoh, berarti mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran kita ya Kak. Kita tidak terfokus pada harus dengan punggung kaki gitu. Tapi kita menyampaikan siswa dapat saja untuk melakukan gerakan menendang bola, mungkin tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Jadi seperti itu mungkin kira-kira ya Kak ya. Di dalam kegiatan tujuan seperti yang Kak bilang tadi, tujuan pembelajaran memang itu sasaran awal kita sebenarnya, atau walaupun itu disebut tujuan hasil akhir ya Kak ya dalam pembelajaran, tapi itu kita buat di awal nantinya. Apa yang akan kita tuju gitu.
jadi seperti itu Kak. Jadi kalau dalam penyajian tugas gerak, kita berharap siswa bisa melakukan apa yang akan kita inginkan gitu, itu harapannya. Tapi kalau seandainya mereka mampu, dia ada punya kategori nantinya Kak, dalam penilaian itu. Mungkin ada kategori dasar yang awal sekali, mereka bisa dibilang nanti di akhirnya itu mampu dan terakhirnya mahir dalam pelaksanaan kegiatan geraknya tadi gitu. Jadi ada yang awal masih biasa atau cukup ya Kak ya, cukup bisa, cukup mampu dalam melakukan itu, dan terakhirnya nanti dia mahir dalam melakukan itu. Jadi dalam penilaian kita di akhirnya nanti ada tahapan-tahapan penilaian itu ya Kak. Ya Kak ya. Ada lagi Kak Nazri? Berarti Kak ya di dalam berarti bisa dikatakan masih setiap metode pembelajaran seperti itu ya. Jadi sebenarnya perlu pendalaman juga nih Kak, pengetahuan soalnya tadi kalau kita bahas di dalam sepak bola, masih bisa saya pahami ya. Cuma kalau masuk ke materi lain, contoh ke bola voli aja lah, kita larikan ke bola voli tentang teknik passing bawah misalnya kan. Kan kita tentu otomatis awalnya harus kita memperagakan dulu bagaimana cara melakukan passing bawah itu yang benar, yang kan. Karena kalau tidak seperti itu Kak, yang kita takut kita memikirkan tentang masalah resiko bahayanya, takutnya nanti salah dia mengambil tekniknya, yang takutnya pantulannya kena ke mukanya sendiri ya. Jadi sedikit perlu pemahaman yang jauh juga nih Kak. Oke Kak. Mungkin kalau untuk itu ya Kak Nazri di SMP ya? Di SD Kak. Oh di SD. Di SD kalau seandainya memang kalau kita ikutkan bahasa buku ya Kak, di situ sudah mulai masuk ke passing bawah, nanti ada pengetahuan sedikit mengenai passing atas di bola voli Kak ya. Tapi untuk penyajian tugas gerak awal, nih Kak, penyajian tugas gerak awal, kita juga mungkin bisa meminta mereka untuk menalar bahasa buku. Jadi kita suruh mereka meliterasi sebentar buku bacaan mereka. Ini kita suruh, kita lihat mereka menampilkan apa yang mereka baca. Dan disitulah nanti setelah kita lihat penampilan mereka, Kak Nazri, kita bisa entah itu yang namanya merefleksi atau melakukan penghalusan gerak dari gerak yang mereka lakukan. Tapi kalau dari awal kita sudah menunjukkan gerakannya seperti ini, tapi dia lakukan juga yang berbeda, mungkin akan lain yang tanggapan kita ya Kak ya. Tapi kalau mereka sudah tahu dulu gerakan yang mereka lakukan gini, nanti kita tinggal melakukan perbaikan atau penghalusan gerak. Dicontohkan dalam bola voli Kak Nazri, gerak dasar itu kita meminta kepada siswa hanya sekedar mampu memvoli bola. Memvoli itu sama dengan halnya melambungkan bola Kak Nazri. Mungkin kalau kita bisa lihat, tahu aja dia mereka melambungkan bola ke atas, habis itu mereka tangkap tanpa mereka passing dulu, itu sudah termasuk dalam kategori gerak memvoli bola. Setelah mereka mampu melambung bola, menangkap lagi dan lain sebagainya, sudah pas, baru kita masuk ke dalam gerak dasar passing bawahnya. Kita ajarkan mungkin mereka untuk meluruskan lengan, menyambut bola tadi, ya kan Kak ya, Kak Nazri ya. Setelah itu mungkin kita ajarkan mereka untuk melakukan mengayun tangan sebatas bahu untuk melakukan passing bawahnya gitu. Dan kita ajarkan mungkin mengenai perkenaan tangan dengan bola seperti apa gitu. Jadi disitulah kita muncul meliterasi gerak mereka tadi, atau kita bisa melihat memfasilitasi gerak mereka. Jadi kalau seandainya dalam permainan bola voli, kita bisa memulai dengan gerak memvoli aja dulu Kak, memvoli bola. Memvoli bola itu tidak hanya harus dengan passing bawah atau atas, tapi bisa dengan sekedar melambungkan dan menangkap bola kembali. Itu sudah termasuk kepada
memvoli bola. Kalau dalam bahasa volinya, bola volinya mungkin dari kita kakak ya. Jadi banyak mungkin gerakan yang bisa kita urut menjadi gerakan-gerakan yang bisa anak itu tidak monoton hanya dengan melakukan memberikan bola atau passing bola itu aja. Kalau kita mungkin di sekolah-sekolah kita mungkin tidak ada terlalu banyak memiliki alat seperti bola kakak ya. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa memberikan atau memfasilitasi alat untuk kegiatan mereka, pasti mereka akan menunggu. Jadi kita bisa dengan memulai mereka untuk gerakan memvoli tadi Kak dengan bola yang lebih ringan, atau kita pakai bola karet, bola-bola semangka yang kita lihat itu Kak ya. Mungkin mereka pun kalau seandainya mereka punya adiknya di rumah bisa dibawa ke sekolah, mungkin kita persilahkan, atau kita malah bisa membuat sedikit permainan bola voli itu Kak, dengan menggunakan balon angin, balon biasa gitu. Balon kalau kita menggunakan balon itu mungkin begini Kak. Kita suruh mereka lambungkan dulu, kan turun balon itu kan lambat tuh. Jadi dengan lambatnya turun balon itu mereka bisa sekaligus mempraktekkan atau memperhatikan gerak tangannya untuk melakukan passing kepada balon tadi. Dan mereka tidak akan bisa memberikan tenaga full pada saat mempassing balon melalui passing bawah. Kenapa? Karena berbenturan balon dengan angin dari luar, balon itu tidak akan melambung tinggi, malah tambah pendek lambungannya Kak ya. Mungkin bisa kita coba. Jadi mereka bisa mengayun pelan lengannya, meluruskan lengan dalam memvoli bola tadi atau memvoli balon tadi. Mulai dengan cara passing bawah. Jadi banyak mungkin cara kita untuk memfasilitasi gerak dalam belajar anak atau belajar siswa. Jadi yang penting tujuannya memang tetap bisa kita capai kemana dulu gitu. Kalau kita gerak lempar tangkap bisa jadi tujuan kita siswa mampu atau siswa dapat melakukan melempar dan menangkap bola. Ya Kak ya. Tapi kalau kadang kita pikirkan begini Kak Nazri, kalau kita pikirkan kita buat mereka berpasangan, ya Kak ya, ada kawan ini yang jahil. Pas dia dikasih baik, dia ke kawannya dilempar kuat. Akhirnya nggak dapat sama kawannya kan. Mungkin kita bisa merubah sedikit itu, kita bagi mereka berlawan dengan dinding. Jadi mereka bisa merasakan, oh sekuat apa sih lemparan saya biar bisa kembali sama saya lebih baik gitu. Dan mereka bisa menangkap lagi. Bisa seperti itu mungkin nanti Kak. Dalam untuk memberikan atau penyajian tugas gerak yang akan kita berikan pada siswa. Gimana Kak Nazri kira-kira? Ya Kak, kedepannya perlu perbaikan untuk diri saya lagi untuk dengan model-model baru ini ya Kak ya. Karena selama ini kita masih memakai yang kayak lama juga lagi kan. Nah, terima kasih atas pencerahannya Kak. Oke, terima kasih Kak Nazri. Jadi kita lanjut ya Kak ya. Ini berburu referensi penyajian tugas gerak. Nanti dalam berburu ini Kak, berburu referensi dalam penyajian tugas gerak ini, kakak-kakak bisa ini Kak, saya bagi kakak-kakak dalam 3 kelompok, 3 room kemarin Kakak ya. Dan nanti saya bagikan juga LK-nya. Ini Kak. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat dilakukan atau dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang kedua, yang ketiga di sini kelompok menuangkan hasil temuan pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi kerja kita adalah 40 menit Kakak. Dan nanti setelah itu Kakak kembali lagi ke room awal, ke room yang kita sekarang ini. Kira-kira bisa ya Kak ya? Nanti saya coba bagi untuk ininya Kak. Jadi dalam kegiatan kita ini
kita meminta berburu referensi ini kakak. Saya harapkan nanti kakak mempunyai referensi-referensi dalam gerak apa saja yang akan kakak bagikan di sekolah atau bagikan pada siswa nantinya. Boleh kakak cari di internet dan lain sebagainya, dipersilakan nanti. Ya kak ya. Kita sekarang ada berapa orang? Linknya saya kirim ke chat dan ke WA grup ya kak ya, biar kakak-kakak bisa melihat nanti. Oke kakak, itu tugas kita. Sekarang saya coba bagi kita berkelompok dalam penyajian tugas gerak kakak. Ini kita banyak di ini, saya kurangi waktunya kak ya, 35 ya kak ya. 35. 40 nggak apa-apa. Sudah kita pakai 40 menit sesuai dengan ini kak ya. Kak Dedi ada ya? Bentar kak. Manen Kak Dedi tadi. Oh, manen ya? Iya. Iya dia ini tadi itu mau saya lihat tadi. Biar saya bagi nih kakak-kakak nih. Yang ada inilah. Biar nggak Kak Nazri sendiri nanti di room itu. Bentar kak ya. Oke. Kita ceng. Oke kakak, saya buka roomnya ya kak ya. Nanti kakak bergabung ke room itu. Silahkan kita diskusikan mengenai berburu referensi penyajian tugas gerak. Oke kak, siap?
Bis dari pajaan. Siapa aja? Anak pilih Alami pajak. pajaan nih sebanyak 50.000. Refleksi.
Halo Kak Febri. Maaf Kak, ketiduran. Oh, ya Kak. Ini kawan-kawannya lagi diskusi di ruang breakout room. Makanya nih tanggung pula Kak Febri masuk situ. Ini udah 6 menit lagi tinggal. Gak sadar tadi Kak, sampai makan pun belum. Pulang masjid langsung ketiduran tadi Kak. Kak Febri mau gabung sama orang tuh? Saya coba Boleh Kak, masukkan ya. boleh Kak. Makasih Kak. Ya. Apa Kak?
Oke Kak, masih ada yang belum bergabung nih, Kak Rian, Kak Nazri juga. Kita tunggu bentar Kak ya, sebelum nih gabung. Oke Kak, gimana dengan diskusinya? Sangat menyenangkan. Nah, itu yang diinginkan Kak Indah. Kakak, banyak Kak. Ya Kak, sekarang kita lanjut ya Kak ya. Ini dari waktu kita sudah berjalan. Kita coba lanjut Kak. Di bagian kedua Kak, kita masuk ke berbagi referensi dan penyajian tugas gerak. Jadi Kak tadi yang sudah berdiskusi di ruang breakout room, ada 3 kelompok. Dipersilakan nanti Kak membagikan hasil diskusinya mengenai penyajian referensi penyajian tugas gerak. Ya Kak ya. Persilahkan Kak, siapa kelompok mana yang terlebih dahulu? Atau kita acak juga Kak ya. Kita coba ya. Bagi 3 kelompok. Oke Kak, kita coba Kak ya, untuk kelompok mana yang duluan untuk menyajikan tugas kelompoknya. Oke, kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kak Wiwit boleh membacakan. Oke. Ya, kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Saya yang beranggotakan saya, Wiwin, dan Ibu Winda Kurnia Sabrani. Tugasnya adalah berbagi referensi inspiratif tentang penyajian tugas gerak. Nah, yang poin yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Menetapkan tanda atau prosedur yang jelas sangat penting dalam pembelajaran. Tanda-tanda ini bisa berupaya sinyal visual atau verbal yang membantu peserta didik memahami kapan mereka harus fokus atau berpartisipasi. Misalnya, menggunakan tangan untuk memberi isyarat bahwa saatnya untuk mendengarkan atau mengangkat tangan untuk bertanya. Prosedur yang konsisten juga membantu menciptakan rutinitas yang membuat peserta didik merasa lebih nyaman dan siap untuk belajar. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Faktor lingkungan seperti kebisingan, suhu, atau pengaturan ruang kelas
dapat mempengaruhi konsentrasi peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Misalnya, jika kelas terlalu bising, guru dapat mencari cara untuk mengurangi gangguan seperti menutup jendela atau memindahkan kegiatan ke ruang yang lebih tenang. Selain itu, pengaturan tempat duduk yang baik juga dapat membantu peserta didik lebih fokus. Nah, yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Untuk memastikan bahwa peserta didik dapat mendengar dan melihat dengan baik, guru perlu memperhatikan posisi mereka dalam ruang kelas. Menggunakan alat bantu visual seperti papan tulis atau proyektor dapat membantu menyampaikan informasi dengan lebih efektif. Selain itu, guru juga harus berbicara dengan jelas dan menggunakan intonasi yang menarik untuk menjaga perhatian peserta didik. Mengajak peserta didik untuk berinteraksi seperti bertanya atau berdiskusi juga dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Nah, yang keempat, penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu yang efisien dalam pembelajaran sangat penting untuk menjaga perhatian peserta didik. Guru perlu merencanakan setiap sesi pembelajaran dengan baik, memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki tujuan yang jelas dan tidak terlalu panjang. Menggunakan teknik seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kooperatif dapat membuat belajar lebih menarik dan interaktif. Selain itu, memberikan jeda singkat di antara aktivitas dapat membantu peserta didik untuk tetap segar dan fokus. Lanjut. Kemudian Boleh menahapkan bergantian konten. kalau berdua. Kak Ini ya, Winda, Kak, ya? lanjut Kak. Yang kedua Kak Win. Iya. Tapi saya nggak buka kamera ya Kak. Oke. Ya, silakan. Baiklah, yang kedua menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, keterampilan dasar. Misalnya berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua, keterampilan spesifik seperti keterampilan dalam olahraga tertentu seperti basket, passing, dalam sepak bola. Setelah itu, yang ketiga, keterampilan koordinasi, termasuk keterampilan melibatkan koordinasi antara bagian tubuh seperti keseimbangan dan kelincahan. Yang keempat, keterampilan sosial, keterampilan yang melibatkan kerjasama dan komunikasi dalam konteks permainan atau aktivitas kelompok. Setelah itu, urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama, pengenalan keterampilan, menjelaskan tujuan pembelajaran dan pentingnya keterampilan yang akan diajarkan, memberikan demonstrasi keterampilan oleh guru atau menggunakan video sebagai contoh. Yang kedua, pembelajaran dasar, mengajarkan keterampilan dasar secara bertahap mulai dari gerakan yang paling sederhana, memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk berlatih secara individu atau kelompok kecil. Yang ketiga, praktik terarah. Untuk latihan terarah dengan memberikan umpan balik. Menggunakan variasi dalam latihan untuk menjaga minat dan meningkatkan keterampilan. Yang keempat, menerapkan dalam konteks. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Yang keenam, refleksi. Isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu 1. Keterampilan lari, keterampilan melempar, keterampilan melompat, keterampilan dribbling. Yang kedua, isyarat yang bisa digunakan. Isyarat visual, tangan, menggunakan gerakan tangan untuk menunjukkan langkah-langkah tertentu dalam keterampilan seperti mengangkat tangan untuk menunjukkan posisi awal saat melempar. Gambar atau diagram, menampilkan gambar atau diagram yang menunjukkan posisi tubuh yang benar saat melakukan keterampilan. Yang kedua, isyarat verbal, kata kunci, menggunakan kata-kata sederhana dan jelas untuk mengingatkan peserta didik tentang teknik yang harus diterapkan seperti luruskan punggung saat mengerjakan teknik berlari. Yang ketiga, instruksi langsung, memberikan instruksi langkah demi langkah. Isyarat taktil, sentuhan,
Memberikan sentuhan lembut bagian tubuh tertentu menunjukkan posisi yang benar. Setelah itu, bantuan fisik membantu peserta didik dengan memadu gerakan mereka secara fisik. Isyarat auditori, kombinasi suara dan kata perintah. Itu aja diskusi yang ada dalam kelompok kami. Mana tahu ada yang Oke. menanggapi, silakan. Terima kasih Kak Winda dan Kak Wiwin dari kelompok 3. Ayo Kak dari kelompok 2 dan kelompok 1 silakan kalau ada tanggapan. Farid, kasihlah tanggapan Farid. Sudah Oke. mantap Kak Winda. Mantap Kak Winda ya. Oke. Jadi dari kelompok 3 ada kalau untuk keterampilan yang akan diajarkan misal lari, melempar, melompat, dribble. Jadi ada beberapa ya Kak ya. Ada nanti dalam pengembangannya. Ada keterampilan dasar, ada keterampilan spesifik pada tahap konten. Terus ada juga yang lainnya mendapatkan perhatian dari peserta didik. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita lanjut ya. Ini pilihan yang kedua, tinggal 2 kelompok. Selamat. Oke, Kelompok 1. kelompok 1. Oke. Dari sini aja Kak ya. Kita lihat ya. Atau kakak-kakak mau ini men-subscribe atau dari ini aja? Ayo Kak Al. Silakan Kak Al Mudahirin atau Kak Dedi atau maupun Kak Nazri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 menampilkan ini menyajikan juga dari hasil diskusi kami tadi tentang berbagai referensi inspiratif tentang penyajian tugas gerak. Adapun kelompok kami terdiri dari Kak Al, Kak Dedi dan saya sendiri. Baik, untuk tugas yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu pertama menetapkan tanda atau prosedur menggunakan teknik cerita. Ya, prosedurnya mulailah dengan pelajaran dengan cerita menarik yang relevan. Dengan menarik, cerita dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan mengaitkan konsep baru dengan pengalaman peserta didik. Yang kedua ada visual dan media, juga dapat prosedurnya bisa gunakan gambar, video, atau presentasi multimedia untuk menyampaikan informasi visual yang menarik dapat membantu mempertahankan perhatian peserta didik. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu menciptakan ruang belajar yang nyaman. Strategi yang dapat dilakukan, pastikan lingkungan fisik kelas nyaman, bersih, dan memiliki pencerahan yang baik. Desain ruang yang fleksibel, seperti pengaturan kursi yang dapat diubah, dapat meningkatkan interaksi. Kedua, ruang untuk kreativitas. Strategi yang dapat dilakukan, sediakan area yang mendukung kegiatan kreatif seperti sudut membaca atau ruang untuk eksperimen. Ini dapat
merangsang minat dan inovasi. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya, ini menggunakan audio visual yang menarik. Strategi yang dapat dilakukan, integrasikan video, grafik, dan presentasi multimedia untuk menyampaikan informasi visual yang menarik, dapat meningkatkan pemahaman dan perhatian. Berikutnya, instruksi yang jelas dan ringkas. Strategi yang dapat dilakukan ketika memberikan instruksi, gunakan kalimat pendekat, kalimat pendek dan jelas. Pastikan semua peserta didik memahami apa yang diharapkan dari mereka. Penggunaan waktu yang efisien, perencanaan pembelajaran yang matang. Strategi yang dapat dilakukan, rencanakan setiap sesi pembelajaran dengan jelas, termasuk tujuan, kegiatan, dan alokasi waktu. Ini membantu menjaga fokus dan memaksimalkan waktu yang ada. Yang kedua, ada prioritas kegiatan penting. Strategi yang dapat dilakukan, fokus pada kegiatan yang paling penting dan dampak yang berdampak. Identifikasi poin kunci dalam pembelajaran yang perlu ditekankan dan alokasi waktu lebih untuk itu. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ini keterampilan gerak yang diajarkan. Pertama, gerakan menendang. Urutan pengajaran yang dapat dilakukan, melakukan passing secara berpasangan, menendang bola ke arah target yang telah ditentukan. Kedua, ada gerakan menghentikan bola, yaitu urutan pengajaran yang dapat dilakukan, menghentikan bola sesuai keinginan siswa, baik menggunakan kaki bagian dalam maupun dia menggunakan telapak kaki. Kemudian selanjutnya, isyarat cut pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan adalah isyarat verbal. Isyarat yang bisa digunakan seperti posisi siap, untuk mengingatkan peserta didik untuk bersiap sebelum melakukan tendangan. Kemudian arahkan kaki saat mengajarkan untuk memfokuskan arah tendangan. Baik, itu tadi hasil dari diskusi kami bersama kelompok 1. Oke. Terima kasih Kak Nadri dengan rekan-rekan di kelompoknya. Jadi cukup jelas ya Kak dari pemaparan yang dilakukan oleh Kak Nadri dan kelompok 1. Ada strategi yang akan dilakukan sebagaimana untuk yang pertama tadi, mendapatkan perhatian. Apa-apa aja yang strategi yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian. Yang pertama dari Kak kelompok 1 yaitu menggunakan teknik cerita. Ini bisa Kak bisa kita pakai. Kita bercerita dulu, oh sepak bola itu ini, bagaimana begini dan lain sebagainya, siapa bintang favoritnya dan lain sebagainya. Pasti akan dapat tanggapan itu kita dari peserta didik. Karena sebagian besar mungkin dari peserta didik kita juga ada mempunyai hobi dalam bidang olahraga. Jadi kita sesuaikan dengan tema yang apa yang sedang, atau dengan konten apa yang sedang kita ajarkan atau kita praktekkan nantinya. Dan juga dengan video atau visual dan media, bisa menggunakan video atau gambar yang kita tampilkan pada siswa. Kak ya. Terus kalau untuk mengatasi faktor lingkungan dan belajar yang nyaman, mungkin kalau di lapangan panas kita cari tempat yang teduh. Ya Kak ya. Jadi seperti itu mungkin dari kelompok 1. Jadi memang cukup bagus hasil diskusi mereka juga, sama dengan kelompok 3 tadi. Berdiskusi mengenai cara dan lain sebagainya. Ini ada perbedaan di antara kita, tergantung teknik kita di lapangan ya Kak ya. Dan terakhir ini kelompok 2. Yuk silakan kelompok 2 menyampaikan. Ada Kak Rian, Kak Farid dan Kak Renaldi Febriatama. Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi yang beranggotakan yang pertama Rian Novianda, Muhammad Farid, dan saya sendiri Renaldi Febriatama. Langsung saja. Yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menerapkan tanda atau prosedur menggunakan sinyal tangan dalam kurung misalnya angkat tangan untuk menarik perhatian saat melalui aktivitas. Terus menggunakan suara peluit sebagai tanda mulai dari berhenti, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, mengatur tempat duduk agar peserta didik dapat melihat instruktur dengan jelas, memastikan pencahayaan cukup dan tidak ada gangguan dari suara luar, memastikan peserta didik mendengarkan dan melihat. Terakhir, menghadapkan peserta. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, variasi metode menggunakan metode seperti diskusi, permainan, presentasi, atau proyek untuk menjaga niat. Selanjutnya, media menarik, memanfaatkan video, gambar, atau audio yang relevan dengan materi. Selanjutnya, apresiasi, berikan pujian dan apresiasi atau usaha siswa sebagai motivasi belajar peserta didik. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menerapkan tanda atau prosedur. Menggunakan sinyal tangan, misalnya angkat tangan, untuk menarik perhatian saat memulai aktivitas. Menggunakan suara peluit sebagai tanda mulai dan berhenti. Terus mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatur tempat duduk agar peserta didik dapat melihat instruktur dengan jelas. Memastikan pencahayaan cukup dan tidak ada gangguan dari suara luar. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Menghadapkan peserta didik ke arah instruktur dan menggunakan mikrofon jika diperlukan. Melakukan pemeriksaan sebelum memulai untuk memastikan semua peserta didik siap. Yang D, menggunakan waktu yang efisien, menyusun jadwal yang jelas, dan mematuhi waktu untuk setiap kegiatan. Menggunakan timer untuk mengingatkan waktu yang tersisa untuk setiap aktivitas. Terakhir, menahapkan konten dan aspek organisasi, penugasan, keterampilan gerak yang diajarkan. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penegasan. Kolom pertama, keterampilan gerak yang diajarkan, 1, dasar lari cepat. Kolom kedua, urutan pengejaran yang dilakukan, pemanasan dan peregangan, penjelasan teknik dasar lari cepat, praktek lari cepat dengan pengawasan. 3, isyarat atau clue pembelajaran. Kolom pertama, keterampilan gerak yang diajarkan, lari cepat. Kolom kedua, isyarat atau clue yang bisa digunakan. Contohnya seperti siap, go, sebagai tanda untuk memulai berlari, pelan-pelan untuk memperlambat kecepatan saat latihan. Terus, terima kasih. Masih ada Kak? Bisa. Oke, ini aja. Oke, terima kasih untuk Kak Febri dengan kelompok keduanya. Jadi hasil diskusi yang kita lakukan Kak, semua yang kita uraikan di dalam lembaran kerja itu memang seperti itu adanya yang akan kita bisa laksanakan di lapangan. Misal seperti yang tadi ada dari kelompok 2 atau dari kelompok 1 tadi Kak. Dari kelompok 1 yang pertama dia penyajian geraknya mana kelompok 1 ya. Kita lihat lagi ya Kak ya.
penyajian geraknya menendang bola. Bisa cara lakukan dengan passing berpasangan, bisa menendang ke arah target. Menghentikan bola juga seperti itu. Kita berikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan bagaimana cara menghentikan bola. Boleh dengan kaki bagian dalam, boleh dengan telapak kaki, terserah ya Kak ya. Terus untuk yang lainnya ada beberapa tadi dari strategi untuk mengatur atau mendapatkan perhatian, ada cerita dan media dan lain sebagainya. Banyak tadi yang diuraikan dari kelompok 1. Ada nampak solah, Bang? Juga oleh kelompok 2. Ada nampak solah? Kelompok 2 juga seperti itu. Banyak memberikan ada tanda sinyal, fluid, angkat tangan dan lain sebagainya untuk mendapatkan perhatian. Jadi kakak-kakak, dalam pembelajaran kita mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan perhatian dari siswa. Seperti yang dibilang Kak, dari hasil diskusi kelompok kakak-kakak tadi, ada yang mendapatkan perhatian itu dengan mengangkat tangan, dengan menunjukkan arah, dengan membunyikan fluid dan lain sebagainya, atau memang dengan suara. Karena dengan suara kita menyampaikan lari, berhenti, pelan-pelan dan lain sebagainya. Itu cara kita di lapangan bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian dari siswa atau peserta didik kita. Dan juga nanti ada lagi tahapan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi banyak cara yang dapat kita lakukan dalam penyajian atau menahapkan konten untuk penyajian tugas gerak. Ya Kak ya. Baiklah, mungkin Kak kita lanjutkan ke bagaimana hasil diskusi kita ini Kak ya. Berjalan cukup bagus ya Kak ya. Diskusi kita kali ini cukup bagus, cukup baik dalam mengorganisasikan atau dalam membuat tahapan-tahapan bagaimana cara kita untuk berlaku atau melakukan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan kita. Aplaus untuk kita semua. Ya Kak ya. Terus kita lanjut ya kakak-kakak ke tahapan berikutnya. Masih ada di tahapan akhir. Itu pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan secara efektif. Pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Ini kuncinya Kak. Jadi semakin banyak referensi kita akan dalam mengembangkan strategi pembelajaran di luar modul yang kita sediakan, Kak, itu dapat mempengaruhi atau memberi pengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Ya Kak ya. Ini yang terakhir kegiatan 3, refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak melalui raise hand aja, angkat tangan. Ada nggak kira-kira informasi baru yang kakak dapatkan atau informasi baru yang menarik yang kita dapatkan dari pembelajaran penyajian tugas gerak kita sekarang ini dari materi? Silakan Kak Nazri. Baik, terima kasih. Itu tadi materi baru yang saya dapat tadi yang berkaitan dengan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan di awal tadi yang kita bahas, melakukan sebuah gerak oleh siswa berarti tidak menggunakan lagi perintah dari sesuai keinginan guru, ya, sesuai kemampuan dari masing-masing siswa. Sebenarnya menurut saya pribadi ini sebuah pembelajaran baru yang saya dapat
ya. Karena selama ini saya patokan daripada tujuan pembelajaran yang sudah tercantum pada modul, ya. Jadi terima kasih atas informasi-informasi baru ini. Ya, sekian Kak. Oke, terima kasih Kak Nazri. Jadi di sekarang ini bukan kita mau menginikan Kak ya, dalam modul yang kita buat kita bisa melihat sampai di mana kemampuan dari siswa kita untuk mengikuti atau untuk penyajian tugas gerak yang mereka lakukan atau mempraktekkan gerak yang akan kita berikan. Jadi untuk tujuan kita bisa melihat dulu bahasanya, makanya sebaik mungkin sebelum kita menyampaikan atau sebelum kita memperlihatkan dan mencontohkan gerakan itu Kak, kita melihat dulu sampai di mana kemampuan siswa kita dalam memahami konsep gerak yang akan kita ajarkan atau yang akan mereka pelajari gitu. Jadi alhamdulillah mungkin kalau untuk sekarang kita tidak ofisial pada ke teknik atau ke prestasi. Di sekarang kita meminta di kegiatan pembelajaran kita ini kita memang memfokuskan kepada efektivitas gerak. Mungkin siswa kita itu Kak yang namanya sekarang bergerak-gerak sepanjang hayat. Jadi kita berharap dalam gerak yang kita lakukan atau pembelajaran yang kita lakukan, jadi siswa itu bisa mendapatkan kesempatan untuk mengambil keputusan mereka bagaimana, apa yang harus mereka lakukan dalam gerak yang ada tadi atau yang akan kita sajikan atau yang sedang kita sajikan dalam pembelajaran. Dan kita berharap gerak itu bisa memfasilitasi mereka untuk belajar dan belajar bisa memfasilitasi mereka untuk tetap selalu bergerak Kak. Jadi gitu harapan kita dalam pembelajaran sekarang ini, dalam harapan kita dalam kegiatan kita ini di pembelajaran berikutnya di satuan pendidikan tempat kita bertugas, kita bisa membuat atau mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan ini di satuan pendidikan tempat kita bekerja. Ya Kak ya? Dengan harapan mudah-mudahan dengan munculnya ini, dengan kita dapatkan pencerahan baru tentang kegiatan ini, apa yang kita lakukan mudah-mudahan kesehatan di lingkungan belajar kita atau di lingkungan tempat kita mengajar akan semakin meningkat dan siswa kita akan semakin aktif dalam bergerak. Itu harapan kita. Ya Kak. Yang kedua Kak, refleksi yang kedua, apakah ada informasi yang menarik yang ingin Kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasan. Silahkan kalau ada Kak yang mau menyampaikan. Ya Kak Febri, kalau ada silakan. Informasi menarik apa yang rasanya ingin kita pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kak Farid boleh, Kak Al, Kak Wiwin, Kak Winda, Kak Rian, silakan. Nggak ada Kak ya? Kalau tidak ada mungkin saya berharap dalam penyajian materi kita pada siang sampai sore hari ini bisa kita dapatkan pembelajaran yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan atau dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai bahan atau pembelajaran baru untuk kita kembangkan di sekolah tempat kita mengajar. Nah, ini dari Kak Wiwin.
Bagi saya setiap hari ada hal baru dan pembelajaran baru. Jadi mudah-mudahan hal baru dan pembelajaran baru yang kita dapatkan di setiap kegiatan kita ini kakak-kakak, dan ya bisa kakak-kakak pelajari juga di modul di LMS kita, di akun kita masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita atau pembelajaran PJOK ke depannya bisa berkembang dengan baik dan bisa memfasilitasi gerak siswa untuk belajar dan bisa membelajarkan siswa untuk bergerak. Oke, mungkin itu ya Kak ya. Dan pada akhir sesi kita hari ini, kita akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dan dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar kita sesama untuk meningkatkan efektivitas dan penyajian tugas gerak. Oke Kak, mungkin kita sudah sampai di akhir pembelajaran atau di akhir materi kita sekarang ini. Saya minta satu tanggapan lah kakak-kakak dengan berbicara atau angkat tangan, silahkan. Saya minta bagaimana tanggapan kakak-kakak terhadap diskusi atau materi yang sedang kita pelajari pada hari ini. Silahkan kakak sebelum kita akhiri. Halo, kakak. Ya, Kak. Ya, Kak Iwin. Silakan, bagaimana tanggapan kakak terhadap pembelajaran atau materi yang kita bahas pada hari ini? Mic-nya Kak Iwin masih tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Febri silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi tanggapan sedikit tentang apa yang kita diskusikan tadi. Menurut saya itu adalah sebagai gambaran kita ke depannya untuk mengajar anak-anak atau menerapkanlah apa yang sudah didiskusikan tadi. Contohnya tadi yang seperti kayak keaktifan anak supaya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Kak Febri atas tanggapannya. Kak Iwin, kalau ada? Iya, menurut saya pembelajaran hari ini tuh ya sangat menarik karena memang hal baru bagi saya gitu. Nah, jadi dengan hasil-hasil diskusi dari teman-teman yang lain juga semakin mencerahkan gitu. Bagaimana nanti ketika kita di sekolah menerapkan tentang tugas-tugas gerak yang akan kita berikan kepada anak Anda untuk mendapatkan perhatian misalnya dan lain sebagainya. Nah, dari referensi dari teman-teman semuanya bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk praktek kita di sekolah. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Iwin. Jadi mudah-mudahan ya Kak ya, materi yang kita dapatkan pada siang sampai sore hari ini bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi bisa mengajarkan atau memberikan siswa untuk belajar mengenai geraknya dan gerak untuk belajarnya. Jadi dengan harapan pembelajaran itu mudah-mudahan menjadikan pembelajaran PJOK ini semakin berkualitas, semakin bermakna dan mengesankan bagi peserta didik serta menyenangkan. Jadi itulah hasil akhir dari kegiatan kita, sesi tatap maya kita yang ke-11 ini kakak-kakak. Terima kasih atas waktu, atas kerjasamanya dalam mensukseskan kegiatan kita tatap maya kita yang pada
yang ke-11 ini pada hari ini dari siang sampai sore hari ini. Terima kasih banyak pada kakak-kakak. Sebelum kita akhiri, bagaimana kita akan berfoto bersama, berdoa dan mengakhiri pembelajaran. Jadi saya harap silakan kakak-kakak aktifkan kameranya lagi. Kita bisa melakukan sesi foto bersama. Bentar kak ya, ini lagi loading di kamera saya, di laptopnya. Oke baiklah, di akhir pembelajaran ini kita sesi foto bersama. Oke, selamat pada kakak-kakak semua, mudah-mudahan materi kita ini bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sesi tatap maya ke-11 ini, untuk Kak Rian, saya minta lagi, atau Kak kita gantilah, kita minta Kak Al sekarang mimpin. Iya, ganti. Ya Kak ya. Dia udah biasa mimpin tuh Pak. Banyak yang setuju itu Kak Al. Silakan Kak Al. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan yang berbahagia ini, ada baiknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi keselamatan dan kesempatan untuk kedepannya. Berdoa. Amin. Doa selesai. Terima kasih Kak Al. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada sesi siang sampai sore hari ini Kak ya. Selamat melaksanakan aktivitas akhir pekan mungkin, walaupun sekarang Jumat. Bagi yang guru SMP ini udah akhir pekan ya Kak ya. Besok libur, kalau kita guru SD masih sekolah. Ya Kak ya. Jadi selamat beraktivitas. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri pertemuan kita pada sesi siang sampai sore hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau nanya Kak, hari Minggu besok tuh pembukaannya kita pakai baju apa Kak? Batik ke, Melayu ke, olahraga ke, atau Kak? Sebentar Kak, saya coba stop dulu sebentar ya. Sebentar.